Salam jumpa sahabat Wirid. Hari ini Senin 13 September 2021. Kita memasuki hari ke-13 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini saya, Imelda, dari Atambua, NTT, akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Saya ditemani Ibu Angela Mars dari Bali, akan membacakan kisah orang kudus. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Yohanes Chrysostomus, greatest of the Greek fathers, Golden Mouth Giovanni Chrysostomo. Santo Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia pada tahun 349 Masehi. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal dunia beberapa waktu setelah ia dilahirkan. Yohanes dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu yang bernama Antusa, seorang wanita Kristen yang saleh dan bijaksana. Antusa sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ia mengusahakan agar mereka memperoleh pendidikan dari guru-guru terbaik dari masa itu. Salah seorang guru yang membimbing Yohanes adalah Libanius, seorang ahli sastra Yunani dan ahli retorika yang sangat terkenal. Yohanes adalah seorang yang cerdas dan menonjol dalam sastra dan retorika. Jika ia berbicara, semua yang mendengar akan terpesona pada kata-katanya yang indah. Kecakapannya merangkai kata membuat ia dijuluki Yohanes Chrysostomus atau Yohanes si mulut emas. Gurunya Libanius sangat menyayanginya. Ia berharap
kelak Yohanes dapat menggantikan posisinya. Namun tidak demikian dengan Yohanes. Ia tidak tertarik untuk menampai jalan duniawi yang membentang di hadapannya. Sejak kecil, ia sudah bercita-cita untuk menjalani kehidupan religius dan memberikan diri seutuhnya pada Tuhan. Yohanes lalu menjadi seorang pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. 2 tahun berikutnya, ia hidup dalam kontemplasi dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai konsekuensi dari praktek-praktek ini, perut dan ginjalnya menjadi rusak permanen. Karena kesehatannya semakin memburuk, dengan terpaksa dia kembali ke Antiokhia. Tuhan rupanya mempunyai rencana lain bagi si mulut emas ini. Gagal melayani Tuhan sebagai pertapa, Yohanes bertekad menjadi seorang imam. Ia belajar teologi di bawah bimbingan Uskup Diodorus dari Tarsus dan ditahbiskan sebagai diakon pada tahun 381 Masehi oleh Santo Meletius. 5 tahun kemudian, ia menerima hadiah tahbisan imamat di kota Antiokhia. Iman Yohanes melayani umat di Antiokhia selama 12 tahun. Tahun 386 sampai 397 Masehi. Di kota ini, ia menjadi sangat terkenal karena keindahan kata-katanya saat berkhotbah. Meskipun sering sakit-sakitan, namun Yohanes tetap melakukan begitu banyak karya yang mengagumkan. Ia berkhotbah 1 atau 2 kali sehari, memberi makan fakir miskin, serta memberikan perhatian kepada para yatim piatu. Pada musim gugur tahun 397 Masehi, Yohanes diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Umat di Antiokhia sangat mencintai Yohanes, tidak rela melepaskannya pergi. Untuk mencegah huru-hara, ia harus meninggalkan kota itu dengan diam-diam menuju ibu kota kerajaan Romawi, timur Konstantinopel. Uskup Agung Yohanes Chrysostomus sangat mengasihi umatnya dan berusaha merangkul semua kalangan. Walaupun demikian, ia tidak pernah kehilangan ketegasannya. Ia tidak pernah ragu untuk menegur mereka yang berbuat salah. Bahkan ratu sekalipun, sebuah tegurannya kepada Ratu Eudoxia, istri dari Kaisar Arkadius, karena gaya hidup yang amat mewah dan boros, membuat ratu membencinya. Ratu bekerja sama dengan orang-orang yang memusuhi sang patriark. Lalu dengan fitnah keji mereka menuntut Yohanes dalam sebuah sidang sinode. Yohanes yang telah difitnah dijatuhi hukuman pengasingan dan diusir dari Konstantinopel. Namun belum lama berada di pengasingan, Yohanes dipanggil kembali oleh Kaisar Arkadius karena terjadi kekacauan dan huru-hara di kalangan umat yang tidak rela uskup agung mereka diasingkan. Juga karena terjadi gempa bumi pada malam penangkapan sang uskup yang membuat Ratu Eudoxia takut bahwa ini adalah tanda murka Allah. Ratu lalu mendesak Kaisar untuk memanggil kembali Uskup Agung Yohanes dan memulihkan namanya, John Chrysostomus and Aelia Eudoxia. Santo Yohanes Chrysostomus menegur Ratu Aelia Eudoxia. Lukisan karya Jean Paul Laurent 1893. Namun perdamaian antara ratu dan sang uskup agung berumur pendek. Suatu hari, Eudoxia yang gila hormat itu mendirikan patung dirinya yang terbuat dari perak di Augustaion, dekat katedral keuskupan. Santo Yohanes mengecam perbuatannya, dan dalam khotbahnya ia berbicara dengan bahasa kiasan yang pedas. Sekali lagi, Herodias berulah,
Sekali lagi, dia bermasalah. Ia menari lagi dan muncul lagi keinginannya untuk menerima kepala Yohanes dalam sebuah nampan. Kata-kata itu mengacu pada kisah kematian Santo Yohanes Pembaptis. Karena kecamannya ini, sekali lagi Uskup Agung Yohanes dibuang kali ini ke Kaukasus di Armenia. Dihadapkan pada hukuman pengasingan, Yohanes menulis surat tentang keadaannya masing-masing kepada Paus Innocentius pertama di Roma, kepada Uskup Milan, Venerius, dan kepada Uskup Aquileia, Choromantius. Dari Roma, Paus memprotes keras hukuman pembuangan terhadap Patriark Yohanes. Namun Kaisar yang berada di bawah pengaruh ratu sama sekali tidak peduli. Pada tahun 405 Masehi, Paus mengirim delegasi ke Konstantinopel untuk meminta pertimbangan Kaisar atas hukuman Santo Yohanes. Namun, delegasi yang dipimpin oleh Santo Gaudentius ini dihadang berbagai kesulitan dan tidak pernah sampai ke Konstantinopel. Yohanes Chrysostomus tidak pernah sampai ke tempat pembuangannya yang kedua. Dalam perjalanan, ia menderita sakit demam dan akhirnya meninggal dunia di Kormana, Pontus pada tanggal 14 September 407 Masehi. Kata-kata terakhirnya adalah Maha Suci Allah atas segala sesuatu. Hujan es dan angin ribut yang dahsyat menyerang kota Konstantinopel. Beberapa saat setelah ia menutup mata, 4 hari kemudian Ratu jahat Eudoxia diketemukan telah meninggal dunia. Putra mahkota kemudian datang ke Carmona untuk menghormati jenazah Santo Yohanes dan menunjukkan betapa ia menyesal atas apa yang telah diperbuat ibunya. Santo Yohanes Chrysostomus semula dimakamkan di Carmona pada tahun 438 Masehi. 30 tahun setelah kematiannya, relikwi pahlawan iman ini dipindahkan ke Konstantinopel melalui sebuah prosesi kenegaraan oleh putra Ratu Eudoxia itu, yang saat itu telah menjadi Kaisar Theodosius II. Pada tahun 1204, para kesatria salib yang sedang dalam perjalanan menuju medan perang salib di Tanah Suci, Yerusalem, memasuki kota Konstantinopel, sangat disesalkan. Para Crusaders ini kemudian membuat huru-hara dan menjarah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur tersebut. Mereka merampok makam Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregorius, lalu membawa pergi relikwi dua bapak gereja itu ke Roma. Pada bulan Juni tahun 2004, 800 tahun setelah peristiwa penjarahan Konstantinopel, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf kepada gereja ortodoks atas peristiwa memalukan tersebut. Selanjutnya, pada bulan November 2004, Paus mengembalikan relikwi Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregorius ke gereja ortodoks Patriark Konstantinopel saat itu. Menerima penyerahan relikwi dua orang bapak gereja itu pada 27 November 2004 pada sebuah upacara resmi di Basilika Santo Petrus di Roma. Relikwi kedua orang suci tersebut dibawa kembali ke Konstantinopel dan disemayamkan di gereja Santo Gregorius Konstantinopel, Istanbul, Turki. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang,
bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan, Penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang. Suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya.
Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisir. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini.
Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.